Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dok. Pak. Ya, perkenalkan Pak, Bu, nama saya Dr. Abdul. Dengan Bapak dan Ibu siapa? Ya dok, saya Eva dan ini suami saya Pak Andri. Ya baik Bu Eva sama Pak Andri. Untuk sebelumnya saya bisa dibantu untuk identitasnya terlebih dahulu Ibu ya. Namanya tadi Bu Eva sama Pak Andri ya. Bu Eva pekerjaan saya sebagai apa Bu? Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Pak Andri? Sebagai karyawan swasta. Sebagai karyawan swasta ya. Untuk alamatnya sendiri Pak? Di Kendari ya. Bu Eva di Kendari juga ya. Baik. Umurnya Pak Andri umurnya berapa? 35 tahun dok. Bu Eva? Umur saya baru 32 tahun. Ya 32 tahun ya. Baik Bu Eva, identitasnya sudah saya terima. Kemudian ada yang bisa saya bantu? Begini dok, saya dan suami selama menikah sampai sekarang belum punya keturunan. Belum punya keturunan Ibu ya. Baik, terkait problem tersebut ada beberapa hal yang sebelumnya harus Ibu dan Bapak ketahui terlebih dahulu. Nah biasanya problem seperti ini itu dikaitkan dengan yang namanya infertil atau ketidaksuburan Ibu ya Pak. Nah jadi sebelumnya ada yang perlu diketahui dulu, bahwasanya infertil itu ada syarat-syaratnya dan ada batasan-batasannya. Kapan orang dikatakan infertil dan kapan tidak. Nah jadi orang dikatakan infertil itu, jadi infertil ada dua, ada sekunder sama primer. Nah yang primer itu orang dikatakan dia infertil atau tidak subur ketika dia sudah berkeluarga selama kurang lebih 12 bulan, kemudian dia tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan dia tinggal bersama suami dan istri, rutin melakukan hubungan seksual selama 3-4 kali 1 minggu. Kemudian dia mengharapkan anak tapi dia tidak memiliki keturunan. Jadi itu bisa dikatakan dia infertil atau tidak subur yang primer. Nah ada yang sekunder. Yang sekunder itu dia sudah mempunyai anak sebelumnya. Tapi ketika sudah mempunyai anak, dia ingin mempunyai anak lagi, namun tidak bisa dengan syarat-syarat seperti yang primer tadi. Jadi perbedaannya sebelum yang tadi yang primer memang dari awal tidak mempunyai anak. Nah yang sekunder dari awal dia sudah punya anak, tapi setelah mau ingin lagi tidak bisa, seperti itu Bu ya. Jadi ada batasan-batasannya. Nah untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan Ibu ini, saya mau butuhkan informasi yang lebih Ibu ya, yang lebih mendalam. Jadi nanti mungkin saya bisa dibantu untuk informasinya, karena ini informasinya bersifat lebih mendalam ya, intim. Jadi insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya. Jika Bapak dan Ibu bersedia, saya menanyakan terlebih dahulu. Ini sudah berapa lama Pak Bu berkeluarganya? Sudah 2 tahun dok, padahal kami sangat mengharapkan keturunan. Berarti ini sudah 2 tahun mau punya anak tapi tidak bisa. Iya. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya ke Bu Eva dulu mungkin ya untuk pertanyaannya. Yang pertama Bu, saya akan menanyakan riwayat dari menstruasi Ibu atau haid Ibu ya. Selama ini Ibu menstruasi atau haid itu siklusnya seperti apa Ibu? Teratur dok, 5-6 hari dalam sebulan. 5-6 hari dalam 1 bulan ya. Baik, normal berarti Ibu ya, teratur berarti. Apakah saat Ibu haid pernah merasakan nyeri Ibu? Tidak pernah sih, tidak pernah nyeri begitu. Kadang pun nyeri tapi tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik Ibu. Kalau untuk riwayat menikah sendiri, ini pernikahan keberapa Ibu? Atau ini pernikahan pertama atau sebelumnya pernah menikah? Ini pernikahan pertama dan semoga jadi yang terakhir ya. Oke, baik. Ya semoga jadi yang terakhir ya Bu ya. Sudah berapa lama tadi? Sudah 2 tahun Ibu ya pernikahannya ya? 2 tahun. Oke, baik. Apakah selama 2 tahun ini Ibu pernah merasa hamil atau pernah hamil tapi gagal Ibu atau keguguran? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Berarti tidak pernah merasa hamil dan gagal Ibu ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan menanyakan terkait dengan menggunakan dan konsumsi alat kontrasepsi atau ikut program KB Ibu ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengikuti program KB atau menggunakan atau mengkonsumsi alat kontrasepsi? Semenjak menikah sih sudah sekitar 2 tahunan tuh.
Tidak pernah menggunakan KB dok, karena memang sangat mengharapkan keturunan begitu. Oke, baik, berarti tidak pernah menggunakan atau ikut program KB Bu ya, Ya. karena menginginkan keturunan dari awal. Oke, apakah sebelumnya ibu ini pernah dirawat di rumah sakit, kemudian pernah atau mengidap penyakit-penyakit tertentu, atau mungkin bahkan pernah ada operasi di bagian perut ibu? Tidak pernah dok. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Oke, baik. Sebelumnya ibu ya, sebelum datang ke tempat kami di sini, apakah ibu sudah memeriksa diri di tempat lain bu? Belum pernah dok, ini yang pertama kalinya. Ini yang pertama kali untuk pemeriksaan diri ya berarti ibu ya. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat sosial ibu. Selama ini ibu pernah atau rutin nggak melakukan olahraga ibu? Saya jarang olahraga, itu pun bergerak paling cuma beres-beres rumah. Oke, beres-beres rumah doang di rumah berarti ibu ya. Pernah ngalamin stres nggak bu? Stres, kalau stres alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah stres ya. Kalau untuk konsumsi obat-obat tertentu ibu? Ya jelas tidak. Oh iya, tidak pernah konsumsi obat tertentu ya bu ya. Paling kalau misalnya flu demam gitu. Oh iya, kalau misalnya flu demam cuma beli obat paracetamol di warung. Oke, baik. Oke, baik ibu ya. Kalau untuk riwayat mengkonsumsi rokok dan alkohol itu ada pernah nggak ibu? Tidak pernah. Tidak pernah ya, alhamdulillah. Apalagi obat-obatannya bu ya, masih tidak pernah. Oke. Saya akan pertanyaan selanjutnya untuk frekuensi seksualnya ibu dengan suami. Dalam satu hari itu tidak pernah lebih dari satu kali dalam sehari. Dalam satu minggu paling cuma 2 kali. Ya. Oke ibu, berarti ini tidak termasuk kalau dari definisinya tadi ini tidak termasuk yang teratur ibu ya. Tidak. Oke. Selanjutnya saya ke Pak Andri ya. Pak Andri, saya bisa dibantu Pak Andri untuk informasinya Pak ya. Siap. Pak Andri sehat Pak? Alhamdulillah sehat dok. Oke, baik. Pak Andri sama Pak Andri, maaf, ini yang saya akan tanyakan pertama untuk riwayat penyakit Pak Andri sendiri. Apakah Pak Andri pernah dirawat di rumah sakit Pak? Alhamdulillah dok, tidak pernah. Berarti tidak pernah mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti itu ya Pak? Seperti kayak infeksi di bagian organ genitalnya, kemudian ada pernah ada riwayat pemberian atau operasi, tidak pernah Pak ya? Tidak pernah. Oke. Alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya saya akan nanyakan gaya hidup Bapak. Untuk olahraga sendiri Pak seperti apa? Kalau olahraga jarang dok, tapi kalau olahraga senam di kantor kalau hari Jumat. Jadi kalau olahraga paling senang di kantor ya. Artinya ada program di kantor berarti Pak ya? Ya. Oke, baik Pak Andri. Kalau untuk stres sendiri Pak, apakah Pak Andri sering stres mungkin karena pekerjaan di kantor banyak? Alhamdulillah tidak pernah dok. Tidak pernah ya. Berarti Pak Andri olahraganya di kantor tiap hari Jumat. Untuk program kantor, kemudian stres juga jarang Pak ya. Tidak pernah. Kalau untuk konsumsi rokok dan alkohol sendiri Pak? Tidak pernah dok. Tidak pernah juga ya. Apalagi konsumsi obat-obatan Pak ya. Berarti tidak pernah. Oke. Berarti selama ini Bapak tidak pernah merasa sakit, berarti tidak pernah konsumsi obat dari dokter, begitu Pak? Tidak pernah Pak ya? Ya, Pak. Oke, baik. Kalau frekuensi seksualnya pasti sama Pak ya? Pasti sama dok. Pasti Dengan sama. istri. Oke, baik. Ini informasinya sudah cukup banyak saya terima Pak Andri, Bu Eva ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu ya, pemeriksaan fisik meliputi nanti akan ada pemeriksaan BMI ya, atau body mass index atau indeks massa tubuh lah Ibu ya. Kemudian ada tanda-tanda seksual yang juga saya akan periksa. Saya juga akan memeriksa organ reproduksi dari ibu. Jadi mau ada suaminya nanti bisa jadi saksi untuk saya lakukan pemeriksaan di bagian organ reproduksi ibu. Kemudian di Bapak juga, Pak Andri juga saya akan lakukan pemeriksaan Pak di bagian organ reproduksinya, meliputi nanti ada pemeriksaan di bagian testisnya, atau buah sakarnya apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian tanda-tanda seksual sekundernya juga saya akan lakukan pemeriksaan Bapak ya. Oke. Dari anamnesa tadi saya menerima banyak informasi Pak ya, dari ibu juga saya juga menerima banyak informasi terkait dengan permasalahan ibu ini. Sudah 2 tahun menikah tapi tidak mempunyai keturunan ya, tidak pernah mengikuti program KB, kemudian penyakit-penyakit
juga disangkal Pak ya, Bu disangkal. Kemudian hanya ini sedikit Pak ya, Bu, Bu Eva ini berat badannya agak turun Bu ya, BMI-nya agak rendah. Nanti mungkin bisa ditingkatkan dengan merubah lifestyle-nya dengan memperbanyak makan Bu ya. Oke, sama Pak Andre juga demikian, mungkin olahraganya bisa teratur Pak ya. Kalau ada waktu disempatkan olahraga, kemudian hubungan seksualnya dibatasin lagi. Yang tadi yang teratur itu 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu seperti itu ya Pak ya. Nah, dari apa yang saya tanyakan dan apa yang saya sampaikan ini, ada mungkin yang bingung mau ditanyakan Pak? Bu? Saya sudah mengerti penjelasannya. Oke, nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dan kalau misalnya nanti setelah ini tidak ada perubahan, setelah ibu hubungan seksualnya teratur dan masih belum memiliki keturunan, belum hamil, ibu bisa saya datang ke sini lagi dan mungkin saya rujuk ke spesialis ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.